Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di Acung Jaki Channel. Teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan selalu semangat untuk beraktivitas, teman-teman. Teman-teman pernah dengar nama Majalengka, teman-teman? Ya, betul. Sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Jawa Barat dengan 26 kecamatan, 319 desa, dan 13 kelurahan, teman-teman. Ini kabupaten yang berada di sebelah timur Provinsi Jawa Barat, teman-teman. Perbatasan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Cirebon. Kalau yang sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indramayu, sebelah selatannya berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Kabupaten Sumedang, teman-teman. Nah, kali ini kita akan coba bahas tentang destinasi wisata yang ada di Kabupaten Majalengka, teman-teman. Ternyata banyak sekali destinasi wisata yang ada di Majalengka, termasuk wisata alamnya. Kita akan bahas satu persatu destinasi wisata alam yang ada di Kabupaten Majalengka, teman-teman. Namun sebelumnya, seperti biasa, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman bisa mendapatkan update video baru dari channel ini. Langsung saja teman-teman, kita ke destinasi wisata yang pertama yang ada di Majalengka. Ini adalah destinasi wisata air, teman-teman. Namanya itu Jembar Waterpark. Jembar Waterpark itu sebuah kolam renang dengan desain yang sangat menarik dan sangat unik, teman-teman. Banyak di sini patung-patung dinosaurus yang pastinya akan menarik untuk teman-teman kunjungi. Termasuk di dalamnya itu banyak gazebo-gazebo untuk tempat istirahat dan banyak kantin, serta tidak hanya kolam renangnya saja, teman-teman, tapi wisata di Jembar Waterpark ini ada wisata-wisata yang non air, artinya tidak ada airnya, seperti ada taman, ada binatang-binatang, kayak kebun binatang mini, teman-teman. Di situ banyak binatang-binatang yang langka sebetulnya, tapi memang disediakan di Jembar Waterpark. Jembar Waterpark ini terletak di daerah Ranji Wetan, teman-teman. Desa Ranji Wetan, kecamatannya Kecamatan Kasokandel. Untuk menuju ke Jembar Waterpark ini tidak ada kendaraan umum yang menuju ke sana. Jadi saran saya, kalau teman-teman mau ke Jembar Waterpark, bisa membawa kendaraan sendiri seperti sepeda motor atau mobil dengan rombongan. Biasanya orang-orang yang datang ke Jembar Waterpark ini biasanya rombongan, termasuk untuk siswa dan siswi yang renang, yang ingin menikmati wisata air di sana, biasanya itu rombongan, teman-teman. Dan di sana kolam renangnya tidak cuma satu, teman-teman, lebih dari 3. Ada kolam renang untuk prestasi dengan ketinggian 3-4 meter, teman-teman. Kemudian ada kolam renang untuk anak, untuk bermain anak dengan patung-patung dinosaurusnya atau patung-patung yang lain yang pastinya menarik, teman-teman. Kemudian ada waterboomnya, kemudian ada kolam arusnya yang pasti menarik untuk teman-teman kunjungi. Yang pertama ini adalah destinasi wisata di Majalengka, destinasi wisata air namanya Jembar Waterpark, teman-teman. Wajib dikunjungi untuk teman-teman yang ada di daerah Majalengka. Kemudian destinasi yang kedua, teman-teman, ini ada Kebun Teh Cipasung. Kebun Teh Cipasung ini letaknya di Kecamatan Lemah-Sugih, teman-teman. Lemah-Sugih itu berbatasan dengan daerah Ciamis kalau dari selatan. Teman-teman yang berada dari jalur barat atau jalur utara ataupun jalur timur bisa melalui jalur lewat Kadipaten, kemudian ke arah selatan terus, dan lumayan jauh, teman-teman. Dan jalannya juga menanjak karena memang ini adalah perkebunan teh. Ketika kita berada di sana, kita akan disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan pohon-pohon teh yang pastinya akan membuat mata kita tercengang dengan kebun teh yang ada di Kebun Teh Cipasung. Tidak kalah dengan kebun teh yang ada di daerah Bandung, teman-teman, kebun teh yang ada di daerah Cipasung juga menarik pengunjung yang banyak, karena memang ketika kita berada di sana, kita akan bisa melihat pemandangan-pemandangan indah yang pasti akan bisa membuat otak kita fresh, membuat hati kita menjadi tenang, teman-teman. Nah, wajib dikunjungi ini Kebun Teh Cipasung, teman-teman. Kemudian destinasi wisata berikutnya, teman-teman, ada yang namanya Gua Lalai, teman-teman.
Gua Lalai ini dari bahasa Sunda teman-teman. Lalai itu artinya kelelawar. Jadi namanya Gua Kelelawar sebetulnya. Nah, Gua Kelelawar ini atau Gua Lalai ini adanya di Desa Sukadana, Kecamatan Argapura. Ini tidak jauh tempatnya dengan Curug Apui atau Curug Muara Jaya teman-teman. Di daerah Argapura yang hafalnya dengan Curug Maja atau Curug Muara Jaya atau Curug Apui. Nah, di sekitar situ ada namanya Gua Lalai. Memang daerahnya itu ketika kita melintas di kanan kirinya itu jurang. Tapi memang pemandangan-pemandangan itu justru yang akan menarik pengunjung di situ ketika melewati jalan-jalan yang kanan kirinya jurang. Asal teman-teman ketika jalan ke daerah ini harus berhati-hati dan ekstra safety-nya teman-teman. Nah, Gua Lalai ini ada sebagian orang yang mengatakan sebagai Grand Canyon-nya di daerah Majalengka teman-teman. Nah, yang saya tahu termasuk di daerah Pangandaran juga ada Grand Canyon-nya Pangandaran. Nah, di Majalengka juga tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain atau Grand Canyon yang aslinya yang dari luar itu teman-teman. Nah, Grand Canyon Majalengka itu adanya di Gua Lalai teman-teman. Nah, Grand Canyon maksudnya ketika matahari terbit atau matahari bersinar, seolah-olah di daerah situ tuh ada pelangi yang muncul. Nah, makanya kita kunjungi saja nanti teman-teman yang melintas di daerah Majalengka, jangan lupa dengan Gua Lalai. Kemudian destinasi wisata yang berikutnya teman-teman, ada yang namanya Curug Muara Jaya. Seperti yang tadi disampaikan, Curug Muara Jaya dengan Gua Lalai itu berdekatan. Curug Muara Jaya ini, yang menarik dari Curug Muara Jaya ini ternyata curug itu air terjun teman-teman ya. Air terjunnya itu tidak cuma ada satu, jadi air terjun bertingkat istilahnya. Nah, di Curug Muara Jaya ini memang ketika kita mau menuju ke Curug Muara Jaya, kita harus melintasi beberapa anak tangga teman-teman. Dan banyak sekali anak tangganya di situ, sehingga ketika kita melewati anak tangga tersebut, kita harus membutuhkan fisik yang ekstra, fisik yang bagus teman-teman. Tetapi ketika kita sudah melihat curugnya, ketika kita sudah melihat air terjunnya, serasa yang tadinya kita melintasi dengan anak tangga yang tadi yang sangat banyak tadi akan hilang semuanya ketika kita melihat Curug Apui. Nah, walaupun kita capek melintas karena memang di situ menariknya ada dua curug teman-teman, ada dua air terjun. Makanya ketika kita ada di situ walaupun capek akan terasa hilang capeknya ketika kita sudah melihat Curug Apui teman-teman. Nah, suasana yang sangat dingin, sangat sejuk sekali di situ, bisa memfreshkan pikiran-pikiran kita, apalagi teman-teman yang dari kota yang biasanya bising dengan kendaraan, bising dengan pusing dengan kerjaan yang numpuk. Nah, kalau memang waktunya tepat, ada waktu untuk teman-teman refreshing, kunjungi ke daerah Majalengka teman-teman. Banyak destinasi wisata alam yang menarik, yang eksotis teman-teman. Nah, destinasi yang berikutnya teman-teman, ini ada namanya Curug Sawer. Curug Sawer juga sama dengan Curug Muara Jaya, dan memang daerahnya masih di daerah kecamatan yang sama dengan Curug Muara Jaya teman-teman. Nah, destinasi yang ini bedanya dengan destinasi wisata Curug Muara Jaya itu, pemandangannya itu yang pasti tidak sama dengan Curug Muara Jaya, karena di Curug Muara Jaya salah satunya destinasi wisatanya curugnya ada dua, tapi ini sih tidak, tapi lebih tinggi teman-teman. Dengan pepohonan yang rindang, dengan suasana-suasana alam yang masih sejuk, masih murni, belum banyak orang yang datang ke sini teman-teman, menjadikan Curug Sawer ini destinasi wisata yang masih alami teman-teman. Belum ada pembangunan-pembangunan yang signifikan seperti Curug Muara Jaya. Kalau Curug Muara Jaya terlihat pembangunan-pembangunan yang memang sudah dibuat oleh manusia teman-teman. Tapi Curug Sawer masih alami, masih eksotis, sangat bagus untuk dikunjungi. Nah teman-teman, untuk episode kali ini itu saja destinasi-destinasi wisata yang akan kita share ke teman-teman yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka teman-teman. Nanti next video kita akan share masih tetap dengan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Majalengka, tapi dengan destinasi yang lain teman-teman, yang pasti menarik untuk disimak dan untuk ditunggu oleh teman-teman. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Tetap santuy, jangan panik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.